dekat ya. Ya. Sorry. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardihi wa la fis samai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatimu anbiya'ihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Baik. Masih dalam ayat yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qauluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan, mewasiatkan, menetapkan agar kalian sekali-kali jangan menyembah kepada siapapun juga illa iyyah, kecuali hanya kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik. Di sini kalimat alla ta'budu, jangan sekali-kali kalian menyembah, beribadah. Ibadah apa yang diinginkan di sini? Kita sudah terangkan definisi ibadah luas. Pokoknya segala sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhoi, itu ibadah. Apakah itu ucapan, perbuatan, maupun keyakinan di dalam hati. Pokoknya dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Sekarang dikatakan la ta'budu, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Ibadah apa yang diinginkan di sini? Nah, sini kalau kaidah tafsir, kalau tidak disebutkan apa yang diinginkan, maka di sini bermakna semua bentuk ibadah. Semua bentuk dan jenis ibadah. Jangan sekali-kali kalian beribadah dengan semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya kepadanya. Apakah ibadah lisan? Zikir, membaca Al-Quran, mengumandangkan adzan, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis. Ataukah ibadah badan? Salat, puasa, berzakat, melangkah kakinya ke majlis-majlis ilmu, menuntut ilmu, meraja ilmu. Ini semua adalah amal-amal badan. Atau keyakinan hati, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut, mencintai Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk ibadah. La ta'budu, jangan serahkan illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah taala. Nah. Kemudian dikatakan wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua ihsana, dengan sebetul-betulnya perbuatan baik. Dikatakan di sini ihsana. Nah, jadi diukur perbuatan baik kepada kedua orang tua. Kapan diterangkan baik? Diukur dengan kalimat ihsan. Tidak diukur dengan kalimat mal, harta. Tidak diukur dengan kalimat kalimat-kalimat yang semuanya bentuknya syair atau bentuknya puisi. Kalau kau berbicara sama orang tua, tidak. Tapi yang diukur dengan kalimat itu adalah ihsan. Baik. Dari seluruh sisi, baik dari sisi uslubnya, caranya mengucapkan, intonasinya, suaranya, isi pembicaranya, semua ihsan, harus ihsan. Nah, maka apabila ada orang berkata baik, ucapan yang baik kepada orang tuanya, tapi intonasinya menanjak ke atas, tidak cocok, sehingga orang tua menganggap kurang baik, ini bukan ihsan namanya. Walaupun ucapannya ucapan baik, tapi intonasinya tidak menggambarkan hal tersebut. Tapi harus ihsan, semuanya dari seluruh sisi. Nah, kemudian bagaimana bentuk berbuat baik kepada orang tua di sini? Berbuat ihsan kepada kedua orang tua di sini. Nah, kata para ulama, ibadah berbuat baik kepada kedua orang tua ini termasuk ibadah-ibadah yang menerima perubahan. Karena kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ibadah itu kepada Allah itu ada dua bentuk. Ada ibadah yang sudah tetap begitu, tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, begitu caranya, tidak boleh berubah sama sekali.
Dan ada bentuk ibadah yang dilaksanakan sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan tempat-tempat tertentu. Di dalamnya termasuk contohnya perbuatan yang baik kepada orang tua. Kita lihat bentuk ibadah yang pertama, bentuk ibadah yang tidak menerima perubahan sama sekali. Tetap baku seperti itu, tidak boleh diganggu gugat. Tauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dahulu bertauhid adalah kewajiban sampai hari kiamat, kewajiban. Tidak pernah menjadi sunnah. Salat dari dahulu begitu caranya sampai hari kiamat begitu tetap caranya, tidak boleh berubah. Puasa begitu caranya 30 hari, tidak boleh jadikan 31 hari. Tetap. Zakat kadarnya bagaimana, berputar selama 1 tahun, tetap begitu contohnya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Dan seluruh ibadah-ibadah yang lain. Dan ada bentuk-bentuk ibadah yang menerima perubahan sesuai dengan waktu dan zaman. Misalnya jihad. Jihad dulu orang berperang dengan apa? Pedang, tombak, panah. Sekarang harus perubahan, tidak boleh tidak. Harus berubah, tidak boleh berperang dengan cara itu sekarang. Bunuh diri. Nah, sekarang ya pakai rudal, tank, pesawat terbang. Nah, begitu pula bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Jual beli. Jual beli cara dahulu ya seperti itu. Kalau sekarang ada bentuk jual beli yang lebih canggih dan lebih modern, selama tidak melanggar syariat, boleh dilaksanakan. Nah, boleh dilaksanakan. Termasuk dalamnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini ibadah yang bisa bentuk ihsannya. Jadi bukan saya katakan hukum berbuat baik kepada orang tua. Kalau hukum berbuat baik kepada orang tua tidak berubah ini. Dari dulu sampai sekarang wajib. Yang berubah itu cara ihsannya. Bagaimana cara ihsan? Ini berubah sesuai dengan waktu dan zaman, waktu dan tempatnya. Kalau di zaman dahulu orang berbuat baik gimana caranya kepada orang tuanya? Ya, tergantung. Nah, di zaman sekarang ada cara berbuat baik yang mungkin di zaman dahulu tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa dilaksanakan. Nah, begitu pula tempat. Orang adatnya di sini, orang kalau berkata seperti ini pada orang tuanya, orang sini anggap baik. Tapi kalau orang sana anggap tidak baik. Nah, ini bukan ihsan kalau di tempat sini. Tapi kalau di tempat sini ihsan. Satunya orang tuanya misalnya dia pejabat atau dia orang tuanya orang yang memiliki pekerjaan di perusahaan misalnya, yang sibuk. Nah, satunya petani. Beda cara ihsannya. Mungkin cara ihsannya dengan mungkin orang tua yang pejabat yang ini dan itu, yang tinggi kedudukannya, cara di antara bentuk ihsannya jangan mengganggu dia kalau dia sedang bekerja. Tapi kalau petani harus diganggu, harus dibantu, maksud saya. Kalau dia bekerja, beda-beda caranya. Nah, cara berbuat ihsan, makanya di sini Allah tidak menyebutkan, tapi disebutkan secara umum, bil walidaini ihsana, berbuat baik pada kedua orang tua dengan sebetul-betulnya perbuatan baik. Dan dirinci bagaimana bentuk perbuatan baiknya. Karena ini akan berbuat terus ini sepanjang waktu dan tempat. Beda tempat beda pula caranya. Nah, beda waktu beda pula cara penerapannya. Nah, ini maka disebutkan secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala ihsanan. Pokoknya berbuat baik. Tinggal hidupmu kamu di zaman apa? Di mana, kapan kamu hidup? Gimana daerahmu kamu hidup? Lihat urf masyarakat di situ, kebiasaan masyarakat di situ, waktu itu apa yang dianggap baik. Laksanakan itu pada kedua orang tua. Nah, baik. Maka sini juga suatu perkara yang perlu diperhatikan, bahwasanya urf, suatu kebiasaan itu kadang berpengaruh pada ibadah. Khususnya ibadah-ibadah seperti ini. Jadi jangan berpatokan khusus pada nas. Kalau seperti ini keadaannya, artinya berbuat baik kepada orang tua, datang hadis begini caranya. Oh, begitu saja. Caranya tidak boleh. Nah, tidak. Baik cara berbuat baik kepada orang tua walaupun tidak disebutkan dalam nas hadis misalnya atau dalam Al-Qur'an. Sepanjang itu adalah ihsan. Baik. Kemudian faedah selanjutnya dari ayat ini dikatakan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik dengan sebaik-baiknya, dengan sebetul-betulnya perbuatan baik. Kalimat bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi berhubung ini diletakkan setelah haknya Allah, ya kan? Karena di sini ada dua hak, haknya Allah, haknya orang tua. Yang mana yang Allah sebutkan pertama? Haknya Allah dulu. Allah ta'budu illa iyyah. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini haknya Allah dulu. Setelah itu baru diikutkan haknya orang tua.
berbuat baik kepada kedua orang tua. Pemahamannya, kapan antar dua hak ini bertentangan, maka yang mana lebih dahulukan? Haknya Allah lebih dahulu. Haknya Allah lebih dahulu. Orang tua memerintahkan pada perkara yang mungkar, tidak boleh ditaati. Kenapa? Mentaati orang tua adalah perkara yang wajib, haknya mereka. Tapi ada hak Allah yang lebih besar, itu tidak boleh dimaksiati. Maka tidak boleh ditaati. Orang tua perintahkan tinggalkan yang wajib. Wajib suruh tinggalkan. Asalnya apa? Ada kewajiban untuk ditaati. Tapi karena berhubung haknya dia berlawan dengan haknya Allah, itu perintahnya Allah ditaati, maka lebih dahulukan haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu laksanakan kewajiban, jangan taati orang tua. Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari Muslim, la ta'ata fi ma'siyatillah, inna ta'ata fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan hanyalah pada perkara yang ma'ruf, yang baik saja. Nah, maka kapan bertentangan antara perkara perintah Allah dan perintah orang tua? Bertentangan. Satu yang memerintahkan, satu yang melarang, maka yang dahulukan adalah hak Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ingat, mentaati Allah Subhanahu wa taala adalah hukumnya fardhu ain. Nah, walaupun juga mentaati orang tua adalah hukumnya fardhu ain. Nah, tapi haknya Allah Subhanahu wa taala lebih dahulukan. Ini hukum umum. Hukum umum. Sekarang bentuk perinciannya gimana? Bentuk perinciannya lihat. Karena perintah dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala macam-macam. Nah, ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Wajib pun ada jenis, ada yang wajib kifayah, ada wajib ain. Nah, sekarang betul lihat. Misalnya saya contoh ya, orang tua memerintahkan seorang untuk meninggalkan menuntut ilmu, tidak boleh belajar. Nah, maka lihat hukum menuntut ilmu itu apa? Apa hukumnya? Fardhu ain, ya kan? Kewajiban mentaati orang tua juga apa? Fardhu ain, sama derajatnya. Tapi ini didahulukan apa? Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Allah. Contoh lain, orang tua larang puasa Senin Kamis. Larang puasa Senin Kamis. Senin Kamis apa hukumnya? Sunnah. Mentaati orang tua apa hukumnya? Fardhu ain. Berarti yang mana dahulukan? Orang tua. Jangan puasa Senin Kamis. Paham ya? Orang tua larang, karena dia fardhu ain hukumnya, orang tua. Sedangkan Senin Kamis hukumnya sunnah. Tapi kita tinggalkan bukan dalam keadaan meyakini tetap sunnah. Tetap sunnah, cuma karena berhubung orang tua larang, mungkin ada alasan lain, atau mungkin alasannya memang sama sekali tidak boleh. Tetap, karena orang tua wajib. Sepanjang ini tidak memerintahkan permaksiatan. Ya? Meninggalkan puasa Senin Kamis maksiat atau tidak? Bukan maksiat. Karena begitu tetap berlaku dalil umum taati orang tua, sepanjang bukan pada perkara maksiat. Orang tua larang belajar ilmu akidah, ilmu tauhid. Ilmu tauhid apa hukumnya dipelajari? Wajib apa? Kifayah atau ain? Ain. Orang tua juga ain, fardhu ain. Tapi di sini haknya lebih tinggi. Orang tua belajar bahasa Arab, larang belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab apa hukumnya? Fardhu kifayah. Orang tua fardhu ain, berarti jangan belajar karena orang tua larang. Paham ini? Iya. Belajar ilmu hadis, ilmu tajwid. Ilmu tajwid fardhu kifayah. Nah, sepanjang tidak tajwidnya pas-pasan begitu. Tidak mengantar kalian untuk lahan dalam masalah makna. Nah, mentaati orang tua adalah perkara yang fardhu ain, maka dahulukan fardhu ain. Begitu demikian seterusnya. Paham ini? Iya. Nah, ini terus dahulukan. Karena ini gampang kita pahami. Iya. Agar jangan sampai seorang muslim mempertentangkan antara dua satu perkara yang wajib. Iya. Nah, dua perkara yang wajib. Nah, maka jangan dipertentangkan, dilihat yang mana lebih wajib, yang mana lebih sunnah. Nah, baik. Dan ini perkara penting untuk dipahami. Kadang-kadang seorang dia kadang
semangat. Nah, ada sekarang taklim masalah Kitabul Hajj. Orang tua bilang jangan dulu, bantu saya dulu. Jangan dulu pergi. Nanti hari lain. Dan sekarang ini butuh bantuan. Apa? Pergi atau tidak? Haji, rukun Islam. Dan persoalannya kamu sudah mau haji atau tidak? Nah, belum. Berarti harus gimana hukumnya belajar Kitabul Hajj? Orang tua perbuain. Kalau begitu jangan dulu, bantu orang tua dulu. Paham? Zakat, berapa tahun kamu keluarkan zakatnya? Belum, berarti fardu kifayah hukumnya. Nah, kecuali sholat fardu ain kamu harus laksanakan. Mungkin ini perlu diperhatikan. Karena banyak-banyak awalnya seperti itu akhirnya dilarang terus. Ikut pengajian gara-gara suruh orang tua yang tinggal bantu, ada taklim bahasa Arab sekarang penting. Akhirnya orang tua yang marah-marah. Nah, dapat beberapa macam kerugian. Sudah melanggar perintah orang tuanya untuk mengambil satu yang fardu kifayah saja. Semuanya yang sudah belajar sudah cukup, kewajibannya sudah gugur. Nah, kemudian itu diantara sebab tidak berberkahnya ilmu. Karena tidak dilandasi dengan keridhaan dari orang tua tersebut. Walaupun bukan syarat mutlak syarat tersebut, cuma di sini hak mereka lebih besar dan lebih diutamakan. Nah, ini perkara yang perlu ditambah. Baik. Dan demikian seterusnya. Lihat hak yang paling wajib dan yang paling wajib sekarang. Nah, kemudian pada ayat yang keempat, qauluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah, sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian berbuat kesyirikan bihi dengan Allah syai'an, sedikit pun juga. Nah, ini ayat dalam surah An-Nisa dikenal dengan nama ayat hukukul asyrah, ayat 10 hak. Karena dalam ayat ini An-Nisa ayat 36 Allah menyebutkan 10 hak. Haknya Allah, setelah itu setelahnya ada hak orang tua, setelah itu hak tetangga, hak ini, hak teman. Ada berapa hak? Haknya orang miskin, haknya ini. Dalam surah An-Nisa ayat 36 ada 10 hak, makanya dikenal dengan nama ayat hukukul asyrah, ayat 10 hak. Dan di antara 10 hak yang paling pertama Allah sebutkan adalah haknya Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan berbuat kesyirikan bersamanya syai'an, sedikit pun juga. Nah, ini sebagai mempertegas yang pertama ayat sebelumnya, yaitu bahwasanya hak Allah lebih diutamakan daripada hak lainnya. Orang tua, teman, orang miskin, tetangga lebih dahulukan haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sini lagi-lagi terdapat rukun tauhid, penolakan, penafian, peniadaan dan penetapan. Wa'budullah, sembahlah kalian hanya kepada Allah. Ini apa ini? Penetapan, penegasan. Sembahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusyriku bihi syai'a. Ini apa? Penafian, peniadaan. Menolak semua yang disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian berbuat syirik bersama Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya syai'an, sedikit pun juga. Nah, di sini kalimat syai'an bentuk nakirah bertamyiz berada dalam susunan pelarangan sehingga bermakna umum. La tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali berbuat kesyirikan bersama Allah syai'an, sedikit pun juga, sehingga mencakup tidak boleh berbuat kesyirikan kepada Allah, walaupun kepada para malaikat, walaupun kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun kepada Nabi Ulul Azmi, walaupun kepada para wali-wali, apalagi orang-orang di bawah mereka. Mencakup jangan berbuat kesyirikan kepada Allah dalam kesyirikan yang bersifatnya keyakinan. Tidak boleh berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesyirikan dalam bentuk ucapan. Tidak boleh berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesyirikan dalam bentuk perbuatan. Ucapan mengucapkan demi ini bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan. Atau gerakan ucapan tunduk, sujud, ruku'. Nah,
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada kuburan, walaupun kuburan main-mainan. Nah, rukuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun rukuknya karena takut nanti ditendang sama seniornya pada rukuk. Rukuk dia ini berbahaya karena perbuatannya saja sudah perbuatan syirik. Rukuk bagian dari salat. Sebagaimana orang tidak boleh tidak boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa itu bagian dari salat, maka demikian pula rukuk bagian dari salat. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mencakup juga syian ini, mencakup dan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syirik akbar, syirik asgar, syirik khafi. Tidak boleh. Syai'an, sedikit pun juga, dalam bentuk apapun juga, bagaimana bentuknya kepada siapa pun juga. Tidak boleh berbuat kesyirikan, menyembah, menyerahkan satu bentuk ibadah pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas ya, saya sering bilang. Wa qawluhu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Dalam surah Al-An'am ayat 151 Allah berfirman, qul, katakan wahai Muhammad, ta'alu, sini. Datang sini. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Saya bacakan kepada kalian apa-apa yang Allah yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Nah, alla tusyriku bihi syai'a. Itu Allah mewasiatkan agar kalian jangan berbuat kesyirikan bersamanya syai'an, sedikit pun juga. Ini juga syai'an berada dalam sunan penafian. Nahi, pelarangan. Nah, ini ayat turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, mereka menghalalkan apa yang Allah, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Haram makan daging, haram ini. Bentuk-bentuk perkara yang dibolehkan Allah mereka haramkan. Maka Allah menurunkan ayat ini menegur, memerintahkan Rasulullah untuk menegur mereka. Qul, katakan ya Rasulullah, ta'alu sini. Itu yang dibacakan orang Yahudi yang mereka katakan haram, bukan itu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sini, ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Sini saya bacakan kepada kalian apa sebenarnya yang Allah haramkan kepada kalian. Bukan yang seperti yang mereka ucapkan, bukan seperti orang Yahudi tersebut ucapkan. Kamu tahu apa yang Allah haramkan kepada kalian? Sini, saya bacakan kepada kalian. Nah, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Nah, alla tusyriku bihi syai'a. Di sini ada kalimat yang hilang. Ada kalimat yang dibuang, takdirnya wasaqum alla tusyriku bihi syai'a, yaitu Allah mewasiatkan kepada kalian jangan sekali-kali kalian berbuat kesyirikan bersama Allah, bersama siapa pun juga. Karena di akhir ayat nanti Allah berfirman, "Dzalikum wasaqum bi." Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Berarti ini semua wasiat. Maka yang ditulisnya ditambahkan kalimat wasaqum alla tusyriku bihi syai'a. Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian jangan berbuat kesyirikan bersama Allah Subhanahu wa taala dengan siapa pun juga. Nah, ini syaitan jelas. Kalimat alla tusyriku bihi syai'a. Nah, walaupun dalam ayat ini alla tusyriku bihi syai'a datangnya dalam bentuk apa ini? Penolakan atau penetapan? Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kalian berbuat kesyirikan bersama Allah sedikit pun juga. Ini penolakan aja kan? Tidak ada penetapannya. Tapi kata para ulama, di dalam penolakan seperti ini terkandung dalamnya apa namanya? Penetapan. Kadang-kadang jangan berbuat kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Hakikatnya kesyirikan apa? Menyembah Allah, menyembah juga selain Allah. Itu kan hakikat kesyirikan. Menyembah Allah, semua juga selain Allah. Tak kala dinafikan kesyirikan, artinya yang dinafikan apa? Yang ditolak hanya bentuk ini, yaitu jangan sembah selain Allah. Kalau begitu misalnya tinggal menyembah Allah saja, menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini syahid ayat sama dengan penjelasan ayat-ayat sebelumnya. Baik. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam allati 'alaiha khatamu, falyaqra qawlahu ta'ala. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman al-ayah."
Kata beliau dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud berkata, "Man arada," siapa yang ingin, ayyandura, siapa yang ingin melihat, ila wasiati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wasiat, ingin melihat kepada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati alaiha khatamu. Ada yang baca khatamu, ada yang baca khatimu. Yang wasiat ini berada di khatamu, di cincinnya. Ada yang baca khatimu, yaitu wasiat yang beliau ucapkan di akhir hidupnya, khatim, penutup di akhir hidupnya. Dan sebagian ulama menguatkan bacaan khatimu itu di akhir hidupnya, bukan di cincinnya, tapi di akhir hidupnya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang menghendaki, ingin melihat wasiat Nabi Muhammad SAW di akhir hidupnya. Kalau wasiat secara khusus, Rasul di akhir hidup itu tidak ada. Wasiat secara khusus. Tapi kata Ibnu Mas'ud, seandainya Rasul SAW berwasiat ketika beliau sebelum meninggal, beliau berwasiat dengan wasiat khusus, ya, khusus wasiat, maka dia pasti akan berwasiat dengan ayat ini. Itu maksud Ibnu Mas'ud. Siapa yang ingin melihat wasiat Rasul di akhir hidupnya, seandainya beliau berwasiat, maka ini wasiatnya. Qul yaqra qala ta'ala. Nah, dia membaca firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 191 sampai 193 itu. Nah, Qul ta'ala aslu ma harama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah Muhammad, sini saya ajari kepada kalian. Saya bacakan kepada kalian apa-apa yang Allah haramkan atas kalian. Yang Rabb kalian haramkan atas kalian, jangan, yaitu Allah mewasiatkan kepada kalian agar jangan kalian berbuat kesyirikan bersama Dia sedikit pun juga. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa an hadza siratal mustaqiman," al-ayat. Dan sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus sampai akhir ayat. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan jangan kalian ikuti as-subul, jalan-jalan selainnya, karena jalan-jalan tersebut akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Barikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik. Ini wasiat. Beliau pada berkata Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud nama beliau Abdullah Ibn Mas'ud Al-Hudali Al-Kufi. Nah, salah seorang sahabat yang masyhur, termasuk ulamanya para sahabat, ahli qiraah, termasuk bacaan yang dijadikan bacaan Al-Quran beliau yang dijadikan patokan. Nah, yang kata Rasulullah, siapa yang senang membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu turun, maka hendaknya dia membaca dengan bacanya Ibnu Mas'ud. Dengan bacanya Ibnu Mas'ud. Ulamanya para sahabat, yang kalau ada beliau, tidak ada sahabat yang berani berbicara tentang masalah ilmu. Sampai Musa al-Asy'ari ketika melihat bid'ah zikir berjamaah di masjid, beliau tidak komentari, melapor sama Ibnu Mas'ud. Padahal jelasnya bid'ahnya sangat jelas. Abu Musa al-Asy'ari sendiri adalah ulamanya para sahabat. Ya Rasulullah utus ke Yaman juga. Bersamaan dengan Abu Musa adalah seorang sahabat, pakar ilmu juga, dan sampai Rasulullah mengutus beliau ke Yaman, dan bersamaan dengan jelasnya bid'ahnya, beliau tidak komentari, menunggu Ibnu Mas'ud. Menunjukkan beliau adalah orang yang ditebaskan di zaman para sahabat ketika itu, ulamanya para sahabat. Nah, radhiyallahu ta'ala. Nah, yang kata Musa al-Asy'ari, saya pernah datang kepada Rasulullah SAW beberapa hari, dan saya tidak melihat ada orang yang keluar masuk dari luar dari rumah beliau, dari rumah Rasulullah, kecuali Ibnu Mas'ud dan ibunya. Seakan-akan sehingga saya mengira inilah ahlul bait beliau, ahlul baitnya Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud dan ibunya. Ini menunjukkan sangat seringnya beliau keluar masuk dari Rasulullah mengambil ilmu, munazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Mas'ud bersama Ibnu Abbas, dua tokoh tafsir di kalangan para sahabat. Ini perkataan Ibnu Mas'ud ini, siapa yang senang melihat wasiat Rasulullah SAW, seandainya beliau sempat berwasiat dengan wasiat khusus, dia baca itu. Kenapa beliau mengucapkan perkataan seperti ini? Ini tidak bukan, ini muncul dari pemahaman beliau, pembelajaran beliau terhadap risalah kenabian Rasulullah SAW. Awal dakwah Rasulullah SAW beliau ikuti, beliau pantau sampai akhir hidup beliau SAW. Paham beliau terhadap Al-Quran beserta dalam tafsirannya 30 juz. Paham beliau terhadap hadis Rasulullah SAW dengan hadis-hadis yang beliau hafal, yang beliau dengarkan, yang beliau pahami maknanya. Kesimpulannya, kalau Rasulullah berwasiat pasti wasiatnya.
Ya kan? Dan juga ini 3 ayat ini ayat yang sangat kompak dan sangat penting betul. Dan 3 ayat ini merupakan mendapatkan tempat tersendiri di hatinya Ibnu Mas'ud. Sampai beliau mengatakan inilah intinya. Para Rasul berkata ini intinya. 3 ayat ini. Dan yang kalau kita lihat di sini ayat ini, subhanallah, tidak ada satupun perkara keagamaan yang keluar dari 3 ayat ini. Lihat ayatnya. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Larangan yang pertama, jangan berbuat kesyirikan. Nah. Wa taqtulu auladakum min imlaqin. Ada wabil walidaini ihsanan ada ya? Hah? Ada di ayat situ. Wabil walidaini ihsanan. Perintah yang kedua, agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wa taqtulu auladakum min imlaqin. Jangan membunuh anakmu karena takut miskin. Nah, bukan artinya kalau tidak takut miskin boleh dibunuh. Jadi sama tadi pemahaman ayatnya, tidak boleh membunuh anak, boleh membunuh keadaannya. Sama-sama besar dosanya, tapi lebih besar lagi kalau dibunuh gara-gara takut miskin. Dibunuh karena tidak takut miskin berdosa, dibunuh karena takut miskin lebih berdosa lagi. Nah, narzuqukum wa iyyahum, kata Allah. Kami memberikan rezeki kepada mereka, kepada kalian dan kepada mereka. Nah, wa taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itu yang Allah wasatkan kepada kalian agar kalian berakal. Nah, ini 3 perintah. Perintah yang kedua, selanjutnya ayat yang kedua. Wa taqawwal fahisha. Baik. Apa itu yang kedua? Wa taqrabu mal yatimi illa billati hi ahsan. Jangan dekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Hatta yablugha syuddah, sampai dia balik. Kalau balik, kembalikan hartanya kepada dia. Kemudian perintah yang kelima. Yang kelima, wa qul kail wal mizan bil qis. Penuhi timbangan. Nah, kiloan. Ukuran dengan keadilan. Nah, la yukallifullahu la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kami tidak membebani seorang sesuai dengan kemampuannya. Nah, wa taqrabul fahisha ma dhahara minha wa batan. Yang keenam, jangan dekati perkara yang jelek, yang fahish, dosa besar, dosa kecil, yang nampak maupun tidak nampak. Nah, kemudian dzalikum mustaqim bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang Allah tetapkan pada kalian agar kalian mengingatnya. Kemudian yang ketiga, wa nahal sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sungguhnya ada jalan yang lurus, ikutilah. Dan jangan ikuti wa tattabi'us subula. Jangan ikuti jalan-jalan selainnya. As-subul yaitu bidah dan syubhat. Jalan-jalan selainnya yaitu bidah-bidah dan syubhat-syubhat. Jangan ikuti subul. Jangan ikuti jalan-jalan selainnya. Nah, kenapa? Fatafarraqu bikum an sabil. Karena bid'ah dan syubhat tersebut kalau kalian ikuti akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini apa namanya? 3 ayat dalam surah Al-An'am ayat 191 sampai 193. Dan syahid dari ayat ini dalam ayat 191, Allah tusyriku bihi syai'an. Kemudian kata beliau, wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Faqala li, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqul ibadi 'ala Allah an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. فقال يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. Tetapi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berboncengan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, di atas himar, keledai. Faqala li, maka beliau bersabda kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah engkau tahu apa haknya Allah kepada hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apa haknya hamba kepada Allah? Qultu, maka saya pun berkata, kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.
Qala haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Maka Rasulullah menjawab, haknya Allah kepada hamba yaitu agar hamba tersebut menyembah hanya kepada Allah dan mereka jangan berbuat kesyirikan bersama Allah sedikit pun juga. Sebaliknya, wa haqqul ibadi Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Haknya hamba atas Allah yaitu Allah tidak akan menyiksa siapapun yang tidak pernah berbuat kesyirikan bersama Allah sedikit pun juga. Fakultu, maka Mu'adz berkata, ya Rasulullah, afalau basyirna? Ya Rasulullah, bolehkah saya berikan kabar gembira kepada manusia? Bagaimana kabar gembiranya? Kabar gembiranya itu kapan orang tidak pernah tersentuh kesyirikan tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira kan? Menunjukkan kalau mau lolos dari siksa Allah, kejar satu saja ini, jangan berbuat kesyirikan. Nah, bolehkah ya Rasulullah saya kabarkan kabar gembira kepada seluruh manusia, sahabatku yang lain? Maka Rasulullah mengatakan, la, jangan. Nah, la tubasyirum wa yattaqiu. Jangan kabari mereka, nanti mereka bersandar. Artinya nanti gara-gara sudah tahu kuncinya, malas beramal. Oh, pokoknya tidak berbuat kesyirikan. Kalau begitu, pasal sunnah tidak usah. Yang penting jangan buat kesyirikan, insyaallah tidak bisa. Nah, makanya Rasulullah mengatakan jangan dikabarkan, jangan sampai mereka yattaqiu, hanya bersandar pada itu saja, sehingga malas berbuat kebaikan, malas beramal amalan yang sunnah. Baik. Ini hadis boleh bawakan sebagai bab, sebagai penutup dari kitab Tauhid ini. Bab yang pertama kitab Tauhid. Baik. Kata beliau Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Nah, Mu'adz bin Jabal juga salah seorang ulamanya para sahabat. Yang beliau utus ke mana? Ke Yaman. Yang mana Yaman waktu itu dihidupi oleh kebanyakan orang-orang Yahudi. Dan segelintir dari orang Syiah. Tapi kebanyakan Yahudi. Dan kita sudah tahu bagaimana sifatnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu alim. Mereka tahu tentang Alkitab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abanahum. Orang Yahudi tahu tentang Nabi Muhammad, kenabian Nabi Muhammad sebagaimana kenal terhadap anak-anak mereka sendiri. Orang Yahudi pernah datang kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, saya akan bertanya kepadamu 3 pertanyaan. Tidak ada yang bisa jawab dengan benar kecuali Nabi. Artinya mereka sudah tahu duluan jawabannya, ya? Karena mereka mengatakan tidak ada yang tahu jawabannya dengan benar kecuali Nabi. Bagaimana cara mau diukur benar atau tidak kalau mereka sendiri belum tahu? Artinya sudah tahu jawabannya 3 perkara ini. Dan mereka mengatakan kalau kamu tahu 3 perkara ini, kami yakini kamu Nabi. Artinya mereka sudah tahu sebelumnya. Dan kata Nabi Muhammad, ketika saya ditanya oleh mereka, saya belum tahu sebenarnya. Sampai Jibril yang bertanya kepada saya. Berarti di keadaan seperti itu, mereka pandai ketika itu. Punya ilmu. Rasulullah ilmu datang belakangan. Nanti Jibril yang beritahukan. Saya mereka sudah tahu dahulu. Orang Yahudi berilmu dan tidak ada manfaat yang mungkin. Tidak mau diamalkan. Rasulullah ketika mengutus orang untuk mendakwahi orang Yahudi seperti ini, yang hebat ilmunya seperti ini, yang mantap, yang kuat hujahnya seperti ini, dan sembarang gitu, Mu'adz bin Jabal. Ini menunjukkan kalau yang diutus kalau orang yang mau dijawai bukan orang sembarangan, menunjukkan orang yang diutus juga bukan orang sembarangan. Kalau orang yang mau dijawai ilmunya hebat, pasti orang yang disuruh untuk mendakwahi mereka lebih hebat lagi. Nah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu meninggal di Syam ketika negeri tersebut dilanda dengan penyakit taun, dengan wabah penyakit taun. Kata beliau, kuntu radifan Nabi SAW. Saya pernah berboncengan bersama Nabi SAW ala himar, di atas keledai. Nah, dari kalimat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bolehnya menceritakan keutamaan diri sendiri kepada orang lain, kelebihan diri sendiri kepada orang lain, sepanjang di dalamnya ada pelajaran. Yang pertama. Yang kedua, tidak takut ujub pada dirinya, sum'ah. Sekarang kalau boncengan bersama Nabi berduaan saja, kira-kira keutamaan tidak ini? Keutamaan, dan sahabat seperti itu, waktu itu semuanya. Apalagi nanti ilmu yang diberikan ini khusus kepada beliau, tidak diberikan kepada sahabat lain. Ini kan keutamaan. Rasulullah larang, jangan kamu kabarkan kepada orang lain dulu.
Kamu saja yang tahu. Ini keutamaan yang besar. Tapi beliau ceritakan keutamaannya ini karena ini ada hikmah dan ada ilmu yang besar di balik kita ini. Maka yang pertama boleh menceritakan keutamaan kelebihan diri sendiri kepada orang lain karena ada faedah ilmu di baliknya. Yang kedua, dirinya tidak takut ujub, sombong, riya, sum'ah. Faedah yang kedua, kita petik dari ini, tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala beliau sebagai nabi, pimpinan negara, masih mau boncengan dengan rakyatnya. Rakyatnya. Nah, kalau sisi yang lain kita lihat tawadhu'nya Rasulullah naik himar, keledai. Keledai ini hewan yang paling goblok. Nah, Rasulullah naik keledai, menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tiba ada presiden mau naik becak motor, pejabat mau naik becak motor, itu saya cari. Baik, ini apa namanya? Tawadhu'nya Rasulullah sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang nabi. Kemudian di sini juga terdapat faedah bolehnya membonceng seorang dalam satu kendaraan. Boleh membonceng seorang dalam satu kendaraan. Sekaligus bolehnya satu kendaraan lebih dari satu orang, 2 atau lebih, sepanjang kendaraannya kuat. Misalnya kalau dai ya minimal 2 orang, atau maksimal 2 orang. Nah, ketika pun terlifan Nabi SAW ala himar. Tadi berapa faedah? Saya pernah bersama Nabi SAW, berboncengan bersama Nabi SAW dari keledai. Faqala li, maka tiba-tiba beliau berkata kepadaku. Di sini bolehnya seorang muallim, seorang ustaz, seorang syekh yang memulai memberikan ilmu kepada muridnya tanpa ditanya terlebih dahulu, tanpa diminta terlebih dahulu, tolong ajarkan saya, tolong tambahkan saya satu faedah, tidak. Tapi dia yang mulai. Langsung dia bersabda, ya Mu'ad, oh ya Mu'ad, ingin kamu begini dan begitu. Ditanya, apakah kamu tahu haknya Allah pada hamba dan seterusnya? Dikasih ilmu. Ini menunjukkan bahwa boleh seorang guru, seorang muallim yang mengajar, dia yang memulai memberikan faedah kepada sang murid. Nah, waqala li ya Mu'ad, maka beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah engkau apa haknya Allah kepada hamba dan apa haknya hamba kepada Allah? Di sini bolehnya atau faedah dari konteks ini bahwasanya tanya jawab, soal jawab itu termasuk bagian dari ilmu. Ini kan ilmu kan, jelas ilmu. Tapi sebenarnya dalam bentuk tanya jawab. Dan langsung Rasulullah tidak langsung kasih kuncinya. Mu'ad, haknya Allah kepada hamba ini, haknya hamba kepada Allah ini. Tapi diganti dalam bentuk pertanyaan. Tahu kamu apa haknya Allah kepada hamba, apa haknya hamba kepada Allah? Jadi ini adalah ilmu. Menunjukkan tanya jawab itu bagian dari ilmu. Dan kita tentunya tahu sebabnya. Bisa Jibril turun kepada Rasulullah bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Itu kan tanya jawab sebelumnya itu. Di akhir hadis dikatakan atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian mengajari kalian agama kalian. Tadi Jibril datang mengajar atau tidak? Tadi datang tanya jawab. Tapi di akhir hadis dikatakan Jibril datang mengajari kalian. Menunjukkan tanya jawab ini bagian dari pengajaran ilmu. Nah, baik. Dan dari faedah ini faedah yang kedua kita petik dari konteks ini, yaitu Rasulullah datang dalam bentuk tanya jawab, dan langsung diberitahu jawabannya. Kenapa? Karena ini lebih tertancap dalam hati seorang, itu terhafalkan. Ya, misalnya saya tanya sama seorang dan terangkum. Saya tanya misalnya, apa derajat hadis ini? Saya orangnya. Kemudian misalnya bertanya, apa hukum derajat hadis ini? Mengatakan berpikir, tidak tahu. Allah Allah. Saya kasih jawabannya misalnya hadisnya ini hasan. Boleh bagi hujjah. Itu akan tertancap itu bagi dia. Daripada kalau saya katakan langsung, ini hadis konteksnya ini hadisnya hasan. Kali kedua ditanya belum tentu ingat.
Kalau dikasih dalam bentuk penghafal seperti itu. Tapi kalau dikasih dalam bentuk tanya jawab, ditanya kedua kalinya, saya kurang tanya pertanyaan seperti ini dulu. Saya tahu jawabannya. Apa jawabannya dulu ya? Ini kan lebih gampang teringat. Nah, lebih gampang teringat datangkan dalam bentuk tanya jawab. Apalagi kalau kita ditanya, dia tidak tahu. Terus ketika dia tidak tahu, kosong hatinya, masukkan jawaban. Tertancap itu. Makanya banyak dalam hadis Rasulullah SAW, hadis datangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Tahukah kamu apa yang dikatakan oleh Allah? Tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Tahukah kamu apa itu yang begini? Dalam bentuk pertanyaan agar sahabat paham betul, tertancap betul dalam hati-hati mereka. Nah, kemudian pada selanjutnya dari kalimat ini, bolehnya menguji seorang murid. Boleh seorang guru menguji muridnya. Menguji muridnya untuk melihat sampai di mana tingkat keilmuannya. Muaz alim, maka Rasulullah uji. Nah, Rasulullah uji. Nah, ini dasarnya muroja, ada muroja setiap pelajaran, ada imtihan, ulangan setiap pelajaran. Ini asal di sini. Bolehnya menguji sampai di mana tingkat pemahaman seorang murid terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian pada selanjutnya dari kalimat ini, masih dalam kalimat ini, bolehnya seorang guru melemparkan satu syubhat kepada muridnya. Tapi dengan syarat sebelum selesai majelis dikasih jawabannya. Dikasih jawabannya. Nah, ini kan bentuk syubhat ini kan, secara umum masuk dalam kategori syubhat, karena beliau tidak tahu. Tapi sebelum Rasulullah berbicara dengan Muaz, dikasih jawabannya agar hilang syubhatnya. Jadi kita katakan ini ayat dijadikan pendalilan oleh orang-orang Khawarij untuk membenarkan mazhabnya. Ini kan syubhat. Maka harus dijelaskan apa bantahan terhadap pendalilan mereka itu sebelum selesainya majelis. Segera diberitahukan. Jangan sampai selesai majelis baru disampaikan setelah ada yang pulang. Sehingga dia pulang cuma bawa syubhat, tidak bawa jawabannya. Maka harus disampaikan segera jawabannya sebelum bubar majelis. Ya seperti sebagian orang mendengar diceritakan ada orang khutbah Jumat. Dia khutbah Jumatnya berbicara tentang perkara-perkara keagamaan, keduniaan. Jadi itu hubungannya dengan agama. Di khutbah yang kedua, setelah berdoa. Nah, di khutbah yang pertama. Sebelum masuk khutbah yang pertamanya, setelah membahas perkara-perkara yang dia bahas, kemudian dia tutup dengan khutbah pertama dia mengatakan, di mana Allah? Pada itu duduk. Sampai khutbah anda penjelasan sama sekali. Ini buat kerancuan saya di tengah kaum muslim. Nah, ini juga perkara yang perlu ditambah. Nah, bolehnya memberikan suatu perkara yang merupakan perkara yang salah, tapi disebutkan apa jawaban atau apa perkara yang benarnya sebelum selesainya majelis. Baik. Ketika ditanya seperti itu, wahai Muaz, apakah haknya Allah kepada hamba dan apakah haknya hamba kepada Allah? Qultu, kata Muaz, Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini hak atau ini adab bagi orang yang ditanya. Ketika dia tidak tahu jawabannya, dia mengucapkan Allah wa Rasuluhu a'lam. Ini pada perkara-perkara keagamaan. Adapun perkara-perkara keduniawian, maka tidak perlu dikatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Cukup dikatakan Allahu a'lam. Karena Rasulullah tidak tahu. Siapa yang curi pikirannya tadi? Saya yang hilang. Allah wa Rasuluhu a'lam. Mana Rasulullah mana tahu? Allah yang tahu. Allahu a'lam saja. Nah, terusnya. Atau walaupun perkara keagamaan, dia juga bisa cukup mencukupkan Allahu a'lam karena Rasulullah SAW sudah meninggal. Nah, atau bisa dengan kalimat yang lain, misalnya la adri, saya tidak tahu. Kata para ulama, la adri nisful ilm. Tidak tahu itu seperduanya ilmu. Kalimat mengucapkan tidak tahu itu setengahnya ilmu. Setengah ilmu. Qala, maka Rasulullah menjawab, Haqqullah al-ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah kepada hamba
yaitu agar mereka menyembah hanya kepadanya dan jangan sekali-kali berbuat kesyirikan bersama dia syai'an sedikit pun juga. Nah, ini haknya Allah kepada hamba yang wajib ditetapkan, yang wajib diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah. Makanya kapan hak Allah ini dipalingkan kepada Allah, ibadah yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berarti meletakkan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan suatu hak bukan pada pemiliknya. Inilah bentuk-bentuk apa? Kezaliman. Makanya kesyirikan ditakbir dengan kalimat kezaliman. Inna syirka zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Karena kezaliman itu menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Ibadah haknya, tempatnya milik Allah. Diserahkan, ditempatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim. Nah, dengan kezaliman yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nah, makanya Allah menyiksa kalau ada yang mengambil haknya Allah, diserahkan kepada Allah. Karena itu haknya Allah. Hak Allah, ya Allah berhak, ya Allah hak untuk memperolehnya dari hamba-hambanya. Nah, itu agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hamba tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merugikan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan hadits Abu Dzar, hadits qudsi tentang firman Allah Subhanahu wa taala, hadits qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a wa law kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afdari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a." Kata Allah dalam hadits qudsi, hadits Abu Dzar, seandainya, kata Allah, awwalakum, manusia yang pertama kalian, wa akhirakum, sampai yang paling terakhir kalian, mendekati hari kiamat, jinnakum wa insakum, jin dan manusianya, dari jin dan manusia yang paling pertama sampai jin dan manusia yang paling terakhir, bersepakat untuk bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, tidak akan menambah sedikit pun pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jin dan manusia dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir berkumpul seluruhnya untuk berbuat fajir, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hak Allah, Allah memiliki hak dari hamba, harus hamba tersebut memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya pun mereka tidak memberikan hak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sedikit pun. Beda hamba dengan hamba. Saya punya hak pada antum, antum wajib berikan sama saya. Kapan antum tidak terpenuhi, pasti ada yang kurang pada hak saya, pasti ada yang kurang pada diri saya. Ya, tapi kalau tidak, walaupun hamba tidak memberikan haknya Allah, Allah akan siksa, tapi tidak mengurangi sedikit pun pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa qul ibadi Allah. Dia menunjukkan bagaimana keutamaan tauhid dan pentingnya tauhid. Dikatakan dia haknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal haknya Allah banyak kan? Salat, puasa, zakat, haji dan berbagai macam bentuk ibadah, semua haknya Allah. Dan tersebut kelewatnya hadis ini cuma satu hak dan haknya yang paling besar. Sebenarnya dalam hadis, dalam ayat An-Nisa tadi, Al-Hukul Asyarah, ayat 10 hak, sebutkan hak yang paling tinggi adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi haknya Allah, haknya hamba kepada Allah, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi. Hamba menyembah hanya kepada Allah dan jangan mereka berbuat kesyirikan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuk kesyirikan. Wa haqqul ibadi Allah alla yu'adhibu man la yusyriku bihi. Adapun haknya hamba kepada Allah, yaitu Allah tidak akan menyiksa siapa yang tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun juga. Ini haknya hamba dari Allah. Haknya hamba dari Allah, yaitu Allah tidak akan menyiksa siapapun yang tidak berbuat kesyirikan kepada dia. Atau pernah berbuat kesyirikan tapi meninggal, tapi bertaubat sebelum meninggal. Ini juga masuk dalam kategori. Tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan bersama Allah sedikit pun juga. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan tauhid, bahaya kesyirikan. Tauhid keutamanya, dia merupakan kunci utama terlepasnya seorang dari kesyirikan, terlepasnya seorang dari siksaan Allah.
Dan bahaya kesyirikan, yaitu kesyirikan merupakan sebab pertama terhalalkannya adab Allah kepada seorang hamba. Sebab pertama. Sebab kedua ya dosa-dosa. Sebab pertama syirik. Nah, syirikan. Nah, dan dikatakan di sini haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Haknya hamba kepada Allah bukan artinya apa namanya? Hamba yang mewajibkan kepada Allah, ya Allah ini hakku, kamu harus berikan padaku, tidak. Jadi kalau haknya Allah kepada hamba, ini adalah Allah yang berikan perintah kepada hamba, ini adalah hakku, berikan kepadaku, itu sembahyang kepadaku. Sebaliknya kalau haknya hamba kepada Allah, yaitu Allah tidak akan menyiksa siapa tidak pernah berbuat kesyirikan, ini hak bukan hamba yang mewajibkan kepada Allah, tapi Allah yang mewajibkan dirinya sendiri. Allah mewajibkan dirinya tidak akan menyiksa siapapun yang tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah adalah hak. La yukhlifullahu al-mi'ad. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Jadi Allah telah menetapkan dirinya. Sebagaimana dalam ayat lain Allah berfirman, kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan atas dirinya rahmat. Tapi mewajibkan atas diri Allah, ya Allah sendiri menetapkan atas dirinya rahmat. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-Ku, saya mengharamkan kezaliman atas diriku. Bukan hamba yang mengharamkan kezaliman atas Allah, tapi Allah yang mengharamkan kezaliman atas diri. Zalim itu atas dirinya sendiri. Demikian pula sini. Allah tidak akan menyiksa siapa yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Ini hak hamba, bukan hamba yang wajibkan atas Allah, tapi Allah sendiri. Karena nikmat dari Allah, keutamaan dari Allah, Allah wajibkan dirinya sendiri. Tidak akan menyiksa orang yang pernah berbuat kesyirikan. Dan ini hak yang wajib, yang pasti terjadi, yang wajib Allah laksanakan. Tapi siapa yang wajibkan Allah? Diri Allah sendiri, bukan hamba. Karena Allah tidak akan mungkin menyisih janjinya. Maka ini hak pun wajib, hak yang wajib yang harus terpenuhi. Kapan ada seorang hamba tidak pernah berbuat kesyirikan, dia akan tersentuh dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dan ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang menunjukkan ada orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan disiksa dalam api neraka. Yang bertentangan. Karena di sini diinginkan di sini tidak tersentuh dengan api neraka orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan, yaitu orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan syai'an, sedikit pun juga, dengan semua bentuknya. Dan kesyirikan dalam bentuk umum atau kesyirikan dalam bentuk khusus. Kesyirikan dalam bentuk khusus yang saya inginkan adalah ini, bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk kesyirikan yang lebih umum, yaitu masuk dalamnya maksiat, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil secara umum masuk dalam kategori kesyirikan. Dan kesyirikan dalam bentuk umum. Ini kesyirikan yang terampuni. Dalam bentuk umum ini kesyirikan dalam bentuk umum ini bukan ini yang diinginkan dalam nasihat hadis atau Al-Quran tentang syirik, bukan. Ini syirik dalam bentuk umum. Karena kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Apakah engkau tidak melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya. Ketika orang berbuat dosa, meninggalkan salat, melihat perkara-perkara yang diharamkan, ini yang mana mendominasi? Hawa nafsu atau perintah Allah? Hawa nafsunya. Berarti orang ini menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sembahannya. Tapi di sini sembahan bukan dalam arti menserahkan ibadah padanya, tidak. Tapi karena lebih ditaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maksiat secara umum, maksiat seluruhnya secara umum bisa dikategorikan dalam bentuk kesyirikan. Bukan kesyirikan, bukan kesyirikan yang tidak terampuni, yang menghapuskan seluruh orang, tidak. Ini kesyirikan dalam bentuk tadi, bentuk umum. Tapi hakikatnya hukumnya dosa besar. Nah, yang diinginkan di sini lepas dari kesyirikan, yaitu lepas dari kesyirikan dengan semua bentuknya. Jadi syirik dalam bentuk menyerahkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau syirik dalam artian syirik dalam bentuk umum yang terampuni, sedangkan dosa-dosa besar, dosa kecil bertobat diampuni, dosa besar bertobat sebelum meninggal diampuni. Meninggal belum bertobat, dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah inginkan diampuni, langsung masuk ke dalam surga. Tapi kalau Allah tidak inginkan, disiksa dulu sesuai dengan kadar dosanya, setelah itu baru masukkan ke dalam surga. Nah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan dan besarnya keutamaan tauhid dan bahayanya kesyirikan itu. Nah, kemudian kata Mu'adz, ya Rasulullah, apa yang bersyirunah? Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya kabarkan manusia tidak bergembira? Syaratnya kalau tidak mau tersentuh kesyirikan, tidak mau tersentuh azab, jangan pengen kesyirikan. Jangan silakan maksiat.
Maka Rasulullah la tubashirhum, jangan kamu kepada mereka takilu, karena nanti mereka akan bersandar. Maksudnya bersandar pada saya sehingga sunnah tidak perlu, yang penting maksudkan, yang penting tidak kena siksa. Kan sunnah ini, tidak perlu laksana. Ini dia khawatirkan. Nah, dan di sini dalam perkataan Rasulullah sini la tubashirhum ada beberapa faedah di sini. Yang pertama, bolehnya mengkhususkan suatu ilmu kepada orang tertentu, tidak pada orang lain. Saya tanya misalnya banyak kelompok orang, saya tanya satu orang saja, satu kelompok saja, ada ilmu begini, boleh mengkhususkan. Nah, tapi ini tidak secara mutlak, karena ini disesuaikan, ditinjau kembali kepada ijtihad seorang alim tersebut. Ini kira-kira ilmu ini, kalau saya ajarkan kepada sebulan tidak memfitnah dia atau tidak? Ini Rasul ajarkan kepada Mu'adz, karena Rasul tahu Mu'adz kalau dikeluarkan seperti ini tetap dia bersungguh-sungguh, walaupun pertama tetap dilaksanakan. Makanya dia ajarin ilmu khusus ini. Adapun sahabat-sahabat yang lain, Rasulullah takut nanti mereka bersandar, tidak mau melaksanakan amalan sunnah. Makanya beliau Mu'adz saja diberitahukan. Bukan artinya Abu Bakar tidak, Umar tidak, enggak. Di sini cuma kesempatannya, keutamanya miliknya Mu'adz, pas dia yang dapat. Nah, bukan artinya Abu Bakar kalau diberitahu juga akan santai-santai, tidak. Tetap pas seperti ini sikapnya. Cuman sekarang yang kena gilirannya, keutamanya adalah Mu'adz bin Jabal. Pas dia yang kena. Nah, dan sini juga bolehnya menyembunyikan suatu ilmu. Menyembunyikan suatu ilmu. Tapi syaratnya kalau ilmu tersebut kapan dibeberkan, dinampakkan, timbul fitnah, kerusakan yang besar. Di sini Mu'adz bin Jabal disuruh perintahkan jangan kepada manusia dulu. Jangan kepada manusia. Kenapa? Manusia dalam keadaan belum siap menerima hadis-hadis yang seperti ini. Nanti mereka santai-santai tidak mau melaksanakan sunnah. Dan ini waris. Rasulullah SAW bolehnya menyembunyikan ilmu tersebut karena takutkan nanti akan muncul masalah yang besar. Rasulullah SAW kata Rasulullah hadis Aisyah, ya Aisyah, laula qaumuki hadits wahidin bi jahiliyah la hadamtul Ka'bah wa ja'altu babain. Wahai Aisyah, seandainya kaummu tidak baru masuk saja, tidak baru saja masuk Islam, saya akan runtuhkan Ka'bah, kemudian saya jadikan dia 2 pintu. Karena waktu itu Ka'bah banyak pintunya. Sebenarnya kan cuma 2 pintu. Pintu masuk, pintu keluar. Maka seandainya kaummu tidak baru masuk Islam, nanti saya dianggap sombong nanti. Karena saya tidak takut seperti itu, saya akan runtuhkan Ka'bah, saya jadikan 2 pintu. Ini kan ilmu, disembunyikan, Aisyah yang tahu saja. Disuruhkan kepada manusia karena takut. Betul pula Abu Hurairah mengatakan hadits Rasulullah SAW wi'ain. Saya menghafal dari Rasulullah SAW 2 kantong hadis. Adapun kantong yang pertama fakat masuk tubuh, saya sudah sebarkan. Ini adalah hadis-hadis tentang ibadah, tentang muamalah, tentang ini. Adapun yang kedua, jenis hadis yang kedua, lau basattu laqati hadzal hulqum. Karena saya sebarkan jenis hadis yang kedua ini akan dipenggal leher saya. Itu hadis-hadis tentang fitnah terhadap penguasa, fitnah tentang kejelekan penguasa. Nah ini, dan saya sebarkan waktu itu dipenggal leher saya, kata beliau. Makanya beliau tidak sebutkan. Ilmu disembunyikan karena takut akan satu masalah. Tapi kalau ilmunya diperlukan oleh orang, dibutuhkan, tidak terjadi masalah yang kalau dikeluarkan, maka wajib, haram hukumnya menyembunyikannya. Wa akhadallahu mitsaqan nabiyina wa akhadalladzina utul kitaba atubayyinunnahu lin-nasi wa taktumun. Dan ingatlah kata Allah mengambil perjanjian orang-orang yang diberikan Alkitab. Mitsaqal ladzina utul kitab. Nah, latubayyinunnahu lin-nasi wa taktumun. Agar kalian menjelaskan kepada Allah, kepada manusia apa yang turun kepada kalian berupa kitab, dan jangan kalian sembunyikan. Dan juga Allah mengancam, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma tabayyana Allahu lin-nasi fil kitab. Fa ulaika la'anahumullahu wa la'anahumullahu la'inin. Fa ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in. Dan sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan kepada manusia setelah kami jelaskan, terangkan kepada manusia dalam kitab, mimba lima bayyanahu lin-nasi bil kitab, ulaika yal'anuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumullahu la'inun, dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Dan juga Rasulullah mengancam, man su'ila an ilmin faqata'ahu uljam bil jami minan nar yaumil qiyamah. Tapi ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikan, maka dia akan diljam, disiksa dengan siksaan dari api neraka. Nah, pada hari kiamat. Ini menunjukkan haramnya menyembunyikan ilmu kecuali kalau ada maslahat, takut timbul kerusakan. Nah,
Dan di akhir hidup Mu'adz bin Jabal sebelum beliau meninggal, beliau kabarkan hadis ini. Karena beliau melihat para sahabat sudah siap seluruhnya menerima hadis tabi'in ketika itu sudah siap menerima hadis ini seperti. Nah, dan juga hendaknya terdapat faedah, hendaknya setiap muslim bersemangat dan giat untuk menyampaikan kebaikan kepada saudaranya yang lain. Ada hadis yang baru dia tahu, jangan dia, saya yang tahu di kampus ini, jangan tahu, simpan. Ini buat mendapat berita seperti ini, ya Rasulullah, bagaimana kau kabarkan kepada seluruh manusia? Nah, ada hukum baru, ada ini, ada informasi, ada informasi tentang ini, tentang itu. Kebaikan, kebaikan disampaikan, sebarkan kepada manusia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ini. Selesai kitab yang pertama atau bab yang pertama sudah betul. Siap Poltek ini? Biasanya berapa? Iya, 3 ayat 1 hadis. Berapa orang Poltek di sini? Berapa? Iya, kamu sama peternakan. Poltek ayat yang kita bacaan tadi awal, wa'budullaha wa tusyriku bihi sampai perkataan yang masuk harusnya Mu'adz bin Jabal itu punyanya peternakan. Peternakan berapa orang? 1 orang? Hah? 4 orang? Oke, nanti kena gilir lagi. Itu begitu pembagiannya. Ada kontak? Kontak lain itu. Baik, Afan tadi Ustaz mengatakan bahwa ibadah ada 2. Ada yang dapat berubah, ada yang tidak dapat berubah. Jadi apa pengertian bid'ah itu yang merupakan kesesatan? Bid'ah adalah perkara yang tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Perkara baru, tidak memiliki landasan asal dalam syariat, baik secara khusus maupun secara umum. Ada pun yang saya inginkan tadi dalam bentuk bisa berubah, bukan artinya saya katakan hukumnya berubah. Kita katakan tadi berbuat baik pada kedua orang tua dari dulu sampai sekarang wajib. Cuma yang kita katakan berubah apa? Bentuk pelaksanaannya. Tapi asal pelaksanaan berbuat baik pada orang tua, apakah adanya? Asal perbuatan baik, adanya yang tidak? Ada. Caranya bagaimana? Ya, jangan yang nafsu tempat. Nah, dan seperti berzikir. Berzikir ada asalnya, tuntunannya, dan caranya pun ada. Nah, jadi sifat ibadah seperti ini, ya, kalau orang mungkin katakan ibadah masdaq, walaupun pembagian seperti ini saya tidak tahu apa adanya tidak. Ibadah masdaq khusus ibadah katanya, murni ibadah. Kalau orang tua, ibadah ghairu masdaq. Ibadah yang tidak murni ibadah. Memangnya ada campurannya. Ya, mungkin bisa mereka sama itu lah. Jadi kalau ibadahnya yang masuk kurs dalamnya, masuk perkara-perkara adat dalamnya. Jadi ada ibadah yang kadang ibadah tersebut asalnya adalah adat, cuma diperintahkan Allah sehingga jadi ibadah. Nikah kan asalnya adat kan? Rasul perintahkan jadi ibadah. Jual beli adat, Allah perintahkan untuk adil di situ jadi ibadah. Berbaik kedua orang tua adat dari dahulu. Ini adat terpuji. Allah perintahkan jadi wajib, jadi ibadah. Tapi kalau asalnya Allah perintahkan, Allah yang asalnya perintahkan, tidak ada hubungannya dengan adat ini dan seterusnya, zikir, salawat. Ini kan asalnya Allah perintahkan, tidak ada hubungannya dengan adat. Maka seperti ini tidak bisa berubah. Caranya Rasul, tidak boleh tambah-tambah, tidak boleh kurang. Tapi kalau ibadah yang punya kaitan dengan adat, apakah asalnya dia adat atau boleh dimasukkan adat di situ? Nah, maka ini tadi pelaksanaannya dilihat tempat dan kondisi. Saya kira gampang untuk dipahami insyaallah. Tidak ada hubungannya dengan bidah. Bidah ya tetap tidak ada hubungannya. Bidah tidak ada hubungannya. Adapun ibadah-ibadah tadi dengan perang dengan menggunakan tank, asalnya berperang untuk membela diri adanya. Cuma sekarang cara pelaksanaannya. Nah, cara pelaksanaannya.
Misalnya orang tua melarang suatu ibadah sunnah dengan alasan yang tidak tepat. Contoh melarang keluar rumah untuk belajar bahasa Arab. Karena suasana dirubah, sunyi kalau keluar. Iya, orang tua yang mau ditemani harus jangan keluar-keluar. Sunyi kalau keluar. Dan lihat juga larangannya orang tua. Apakah larangannya irsyad, sekedar tuntunan atau harus ditaati? Orang tua mengatakan jangan dulu sebaiknya. Artinya boleh. Ada bisa tidak, bisa boleh, bisa tidak. Maka sini diberitahu orang tua. Apa dibujuk boleh tidak keluar begini-begini. Dan kalau perintahnya sudah patok mati gitu tidak boleh. Nanti tidak boleh sama itu. Tidak boleh katakan sebaiknya yang keluar ini rumah lagi sunyi. Berarti ada kemungkinan bisa wajib bisa sunnah perintahnya. Nah, bisa artinya bisa ditawar-tawar atau tidak? Dilihat. Pada perintah orang tua. Cuman asalnya kita katakan tadi hukumnya tidak kewajiban orang tua lebih berhak. Boleh wanita muslim membuka cadar di hadapan wanita kafir? Tidak boleh. Dikatakan dalam Al-Quran wanisaihin, termasuk manusia yang boleh diperlihatkan aurat padanya wanisaihin, wanita-wanita mereka yakni mereka kaum mukmin, wanita dari kaum mukmin. Apa orang kafir tidak? Saya tengah lebih alim dari ketiga sahabat ini, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Mu'adz bin Jabal. Allah Allah. Cuman akhirnya Ibn Mas'ud kemudian Ibn Abbas, kemudian Mu'adz bin Jabal. Akhirnya gitu Allah. Cuman tidak ada juga perlunya ditanya. Cuma jangan dijadikan mana ya, jangan dijadikan dalil. Ustaz bilang Ibn Mas'ud dulu, Ibn Abbas baru Abi Jawab. Saya dari itu Ibn Mas'ud, kamu dulu Ibn Abbas, jadi saya lebih kuat. Enggak, ini perkiraan saya saja, bukan sebatas kepastian. Saya lihat dari dalil yang ada. Tolong jelaskan ciri-ciri fisik dan keutamaan dari para sahabat Rasul. Panjang ini betul orang. Kalau tentang sahabat Rasul dibahas. Baca di buku-buku sirah sahabat. Nah, kita sudah terjemahkan kan. Bukan kisah sahabatnya ya Kandah gitu. Yang lain. Ada kayaknya karyanya Al-Habib Fikir tentang sahabat. Bagaimana hukumnya kalau orang tua melarang kita memakai celana di atas mata kaki? Apakah kita harus patuh orang tua? Maka celana di atas mata kaki hukumnya fardu ain. Maka setara dengan perintah orang tua. Tapi perintah itu adalah perintah Allah, maka dia lebih didahulukan. Nah, tidak boleh ditaati. Karena kalau ditaati dalam perkara maksiat, ini artinya celaka dua kali. Celaka yang pertama kita menyelidiki syariat, celaka yang kedua kita bantu orang tua menyelidiki syariat. Ya. Tapi kalau kita tidak melaksanakan perintahnya, kita selamat, orang tua ya selamat. Dari memerintahkan yang salah, kan gitu. Bolehkah menerima zakat fitrah yang diberikan setelah semua yang menerima zakat dalam satu daerah telah menerima bagiannya? Apakah mahasiswa termasuk menerima zakat fitrah? Zakat fitrah itu fuqara untuk orang miskin. Kalau mahasiswanya orang miskin ya. Tapi apakah ada mahasiswa yang miskin? Ini pertanyaan saya. Tidak saja kalau yang miskin menerima. Kalau di daerah tersebut tidak dapatkan lagi, tidak ada lagi orang miskin, dipindahkan ke daerah lain yang ada miskinnya. Ya tidak boleh orang kaya dapat. Kalau habis orang miskin daerah itu tinggal orang kaya, dipindahkan ke daerah lain yang ada orang miskin. Baik. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.